Shalom, selamat pagi. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang telah dipelajari selama belajar di mata kuliah Pak Remaja atau Pendidikan Agama Kristen. Saya Elkama Italaya, Prodi Teologi semester 3. Yang pertama itu pengertian PAK atau Pendidikan Agama Kristen adalah proses mendidik atau membimbing di masa lampau atau di masa depan yang berguna dalam pembangunan dan pengembangan iman dilaksanakan di mana saja. Kemudian ada dasar pendidikan dasar pendidikan agama Kristen itu. Yang pertama itu Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, dan ini merupakan adalah dasar dalam perjanjian lama. Yang pertama harus dididik mulai dari rumah, kemudian diajarkan terus-menerus atau berulang-ulang. Kemudian ada dari tadi perjanjian lama, kemudian ada dalam perjanjian baru, yaitu Matius pasal 28 ayat 20, dan ini adalah perjanjian baru, yaitu mengajar. Yang diajarkan ialah kasihilah Tuhan Allahmu dan sesama. Kemudian ada undang-undang tentang pendidikan, yaitu undang-undang pasal 28, pasal 29, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sidiknas, pasal 30 ayat 2 dan 3, pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Sidiknas. Kemudian ada tujuan PAK Pendidikan Agama Kristen menurut para ahli. Yang pertama menurut Thomas Gromo. Ada menurut Thomas Gromo atau menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan agama Kristen menurut beberapa ahli. Yang pertama Thomas M. Gromo, yaitu dia mengatakan bahwa agar manusia mengalami hidupnya sebagai merespon kepada karya Allah dalam Yesus Kristus, kemudian dalam Sidiknas menumbuhkan dan mengembangkan iman serta kemampuan siswa untuk dapat memahami dan menghayati kasih Allah dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian secara teknis itu ada tujuan umum, yaitu memperkenalkan Tuhan sebagai Tritunggal dan karya-karyanya, kemudian menghasilkan manusia yang mampu menghayati imannya di tengah masyarakat pluralistik, dan kemudian ada tujuan khususnya, yaitu menanamkan pemahaman tentang Tuhan dan karyanya kepada siswa sehingga mampu memahami dan menghayati karya Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian ada Jomihot Simanjuntak mengandung 3 aspek aims, tujuan yang diusahakan untuk dicapai pada akhirnya secara mutlak, lebih tepat disebut ultimate aims atau tujuan akhir. Kemudian ada goals, tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian objektif, tujuan yang hendak dicapai dalam belajar mengajar. Kemudian tujuan yang berkaitan dengan PAK, yaitu mencapai kedewasaan iman. Berdasarkan jenjangnya, itu masa SD, siswa mengenal Allah serta sifat-sifat yang Maha Kasih sehingga mereka lebih memuji dan mengasihi Tuhan dan dapat menunjukkan kasihnya terhadap manusia. Kemudian SLTP atau SMP, siswa memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai murid-murid Tuhan dan menerapkannya dalam masyarakat. Kemudian ada masa SMA, siswa memperdalam pengetahuan tentang pendidikan ajaran agama Kristen serta penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat gereja, di samping kepekaan terhadap masalah-masalah etis atau moral masa kini. Kemudian ada menurut John M. Nainggolan, menjadi guru agama Kristen ada 4 tujuan PAK. Yang pertama, mengajar firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memiliki kemampuan prinsip utama, to learning know, learning to do, learning to
together, dan pembentukan kualitas. Kemudian berikutnya ada dua implikasi pendidik dalam mendidik remaja, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, memberikan kebebasan bagi remaja untuk menentukan per grup, memberikan pengertian kepada si remaja, kemudian memperhatikan remaja yang mengalami penolakan di lingkungan dan keadaan fisik. Perkembangan emosi remaja, kadangkala naik turun emosinya tidak stabil. Pendidik diharapkan untuk sabar. Pendidik diterapkan harus disiplin dan iman memiliki perasaan. Kemudian bagaimana memahami masalah dalam diri remaja, karena dalam diri remaja itu berbagai masalah seperti kemalasan, remaja sharing tentang masalah keluarga, kemudian kurang disiplin, dan banyak alasan atau keluhan. Kemudian masalah remaja sangat komplit dan sulit dimengerti. Masa transisi, masa anak-anak, masa dewasa, bahwa dari masa kanak-kanak tapi menuju ke masa dewasa, dan mereka terdapat di titik itu. Menurut John M. Santrop, yaitu menurut John M. Santrop, dia mengatakan bahwa masalah-masalah remaja dapat dikategorikan pada 2 bagian, yaitu internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi masalah timbul ketika individu mengarahkan masalah yang dialami ke dalam dirinya. Contohnya internalisasi gangguan adalah kecemasan dan depresi. Kemudian eksternalisasi masalah timbul ketika individu mengarahkan masalah-masalah yang dialami keluar dirinya. Contohnya eksternalisasi masalah dalam kenakalan remaja. Dan ada karakteristik masalah-masalah remaja. Masalah yang dialami remaja sangat beragam, bervariasi, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Variasi dari masalah tersebut meliputi tingkat keparahan maupun seberapa banyak masalah tersebut dialami laki-laki atau perempuan, dan dialami oleh kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Ada masalah yang berlangsung singkat dan ada pula masalah yang berlangsung lama. Masalah timbul karena faktor biologis disebabkan oleh kegagalan dari fungsi tubuhnya dalam mengatasi masalah tersebut menggunakan terapi obat. Contohnya, apabila seseorang remaja mengalami depresi, maka remaja tersebut akan menerima obat. Kemudian ada metode kreatif untuk pelayanan remaja. Metode memiliki pengertian, cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud, atau cara kerja yang berkonsisten untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan kata kreatif memiliki pengertian daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Dalam metode kreatif dapat dijelaskan dalam pengertian yang pertama, tidak memonopoli, melainkan melibatkan. Kemudian tidak menyuap, melainkan merangsang nafsu makan. Kemudian tidak menggeruti, melainkan mendampingi. Kemudian ada beberapa metode dalam mengajar PAK. Kata metode memiliki pengertian, yaitu cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Untuk mencapai tujuan PAK remaja diperlukan metode yang tepat. Yang pertama, metode mengajar dari jenis dan bentuk komunikasi interaksi pendidik dengan peserta didik menurut K.O. Gengel. Yang pertama itu metode yang menekankan komunikasi satu arah, yaitu dari pihak guru sebagai kepada peserta didik, contohnya ceramah, pengkhotbah. Kemudian metode yang membangun komunikasi satu arah, yaitu dari peserta didik kepada pengajarannya, contohnya sharing, laporan tugas. Kemudian metode yang membangun komunikasi 2 arah, yaitu terjadinya relasi dan interaksi dialogis antara guru dan peserta didik, serta diantara sama murid, contohnya drama,
kemudian kelompok kerja. Pendapat Marlene Lefevre tentang 10 metode kreatif dalam mengajar yaitu metode drama atau drama in the classroom, kemudian metode bermain peran, role play, do it yourself drama, kemudian ada mind miracle of machine atau metode membadut atau melawak, kemudian metode bermain stimulasi atau stimulation games, kemudian never too old for tell me a story atau metode cerita, kemudian discussion learning imperatif atau metode diskusi, kemudian studi kasus case to study, kemudian metode kreatif menulis, kemudian metode paduan suara dan musik joyful noises, kemudian art what colors are in God atau metode seni. Kemudian metode yang digunakan harus dipilih dengan tepat. Beberapa petunjuk dalam memilih metode yang tepat diantaranya pahami tujuan pelajaran yang hendak disampaikan, contohnya metode ceramah, kemudian keterlibatan peserta didik, contohnya metode diskusi, faktor usia dan latar belakang peserta didik, pendidikan, pekerjaan, dan usia peserta didik merupakan faktor yang paling untuk dipertimbangkan dalam memilih metode. Kemudian faktor besarnya kelas atau kelompok, contohnya metode kelompok melingkar. Faktor waktu yang tersedia, contohnya metode dalam penerapannya menggunakan waktu yang lama, dan ada juga metode yang waktunya hanya singkat. Faktor bahan atau sumber yang tersedia, contohnya buku tentang materi pelayanan, alat-alat peraga. Kemudian kepemimpinan, beberapa metode memerlukan keterampilan khusus dari pemimpinnya. Artinya, untuk memimpin atau memberi arahan dalam pelaksanaan metode tertentu menggunakan keahlian. Metode yang bervariasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan dapat dilakukan dengan memakai beberapa metode sekaligus, contohnya keterampilan khusus atau drama. Kemudian ada kualifikasi remaja. Kemudian ada kualifikasi peserta didik. Remaja membutuhkan mentor untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik dan benar. Sebagai seorang mentor atau hal yang disebut pendidik disebut pendidik di sekolah, dan pelayan atau pemimpin remaja dibutuhkan orang yang terpanggil dan terbeban bagi kehidupan remaja. Sebagai seorang pemimpin remaja harus memiliki kualifikasi atau keahlian yang diperlukan untuk menangani remaja. Menurut Daniel Numahara, kualifikasi yang paling mendasar adalah kedewasaan spiritual. Bagaimanapun juga, orang yang mengambil suatu tanggung jawab tertentu dalam gereja seharusnya telah mempunyai kedewasaan spiritual. Selanjutnya Daniel mengutip pendapat Rice mengenai kualifikasi seorang pemimpin remaja, yaitu harus mampu mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Kemudian harus menyukai remaja, dan yang ketiga harus dapat bersedia memberikan waktu yang tepat bagi remaja. Pelayanan kepada remaja menuntut banyak hal. Jika diperlukan, maka pemimpin boleh meminta bantuan kepada lainnya. Pemimpin juga harus memiliki wawasan yang luas dan mengetahui dunia remaja, sehingga mengetahui perkembangan kebutuhan remaja, juga berperan sebagai model menunjukkan dewasa supaya remaja mempunyai model untuk ditiru. Baiklah, sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Shalom, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.